pemirsa, masa kerja pimpinan KPK akan berakhir pada Desember tahun ini sehingga harus segera dicari panitia seleksi yang akan memilih calon pimpinan baru dari KPK. Untuk itu dibutuhkan panitia seleksi yang benar-benar memiliki profesionalitas dan juga integritas untuk memilih siapa-siapa yang akan memimpin lembaga anti rasuah tersebut. Nah, kita akan membahas pagi ini topik nasib KPK di Pansel KPK bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya di Metro TV. Saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Kedoya ini untuk hadir di Bincang Pagi. Saya perkenalkan dari sebelah kanan saya Mas Emerson Junto, peneliti dari ICW, juga Bung Abdul Qadir Karding, Komisi 3 DPR RI, dan juga Pak Cudri Sitompul, pakar hukum pidana. Kita akan bahas, namun kami akan sajikan dulu informasi pengantar berikut ini untuk Anda pemirsa. KPK membutuhkan pimpinan baru. Masa kerja pimpinan KPK yang akan berakhir 16 Desember mendatang mengharuskan pemerintah segera membentuk panitia seleksi. Ibarat harus memakai sapu yang bersih untuk membersihkan lantai, pimpinan KPK juga harus dilahirkan dari panitia seleksi yang bersih. Ini mengapa pembentukan panitia seleksi menjadi sangat penting. Pegiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch, Emerson Junto, mengajak masyarakat untuk mengawasi proses pemilihannya. Jangan sampai ada penyusup di panitia seleksi pimpinan KPK. Emerson menyebut penyusup bisa jadi merupakan titipan parpol, pihak yang dibidik KPK atau pihak yang melemahkan KPK. Pemerintah, DPR, dan KPK sepakat panitia seleksi harus dibentuk secepatnya. Namun soal seleksi dan pelantikan pimpinan KPK masih terjadi perbedaan pendapat. Ketua Komisi 3 DPR Aziz Samsudin menginginkan agar pimpinan KPK bisa dilantik sebelum 17 Agustus 2015 mendatang. Aziz berharap nama-nama kandidat sudah masuk di bulan Mei ini, sehingga fit and proper test dilakukan bulan Juni dan pelantikan sebelum tanggal 17 Agustus. Namun Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memprediksi pelantikan pimpinan baru KPK baru bisa dilakukan pada bulan September. Sebetulnya agak aneh jika mewacanakan pelantikan pimpinan KPK di saat pansel belum terbentuk dan hanya ada waktu 3 bulan saja. Apalagi masa kerja pimpinan KPK yang sekarang baru akan berakhir 16 Desember mendatang. Artinya, pansel sebetulnya memiliki cukup waktu untuk memilih calon pimpinan tanpa dibebani desakan agar segera dilantik. Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, tidak mudah memilih pimpinan KPK. Proses seleksi harus berjalan ketat dan teliti, sehingga terpilih pimpinan yang benar-benar berkualitas. Kriminalisasi KPK yang terjadi saat ini menjadi pelajaran berharga agar panitia seleksi lebih berhati-hati dan memilih calon yang benar-benar berkualitas. Menurut Bambang Wijoyanto, integritas rekam jejak serta pengetahuan mengenai korupsi sangat penting dimiliki oleh kandidat karena jenis dan modus kejahatannya meningkat. Ya pemirsa, langsung saja saya bahas dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Saya ingin bertanya dulu ke Bung Emerson. Tadi sudah ada pernyataan dari Anda begitu. Sebenarnya panitia seleksi ini seberapa penting perannya, kemudian supaya nanti hasilnya tidak masuk angin itu bagaimana menjaganya? Ya, untuk menghasilkan figur pimpinan yang berkualitas, pimpinan KPK berintegritas itu juga harus dimulai dari pansel yang berkualitas dan juga berintegritas. Nah, jangan sampai yang memilih itu orang-orang yang bermasalah, hasilnya juga pastinya kemungkinan akan juga bermasalah. Nah, ini kita menganggap bahwa masa depan KPK saat ini sekarang ditentukan oleh pansel yang akan dibentuk oleh Presiden. Kalau salah memilih saja, masa depan pemberantasan korupsi dan juga KPK potensi juga bermasalah. Nah, ICW pernah mencatat sebenarnya ada 11 upaya pelemahan KPK. Yang paling tren adalah kriminalisasi, dan sisi yang lain juga tidak bisa dipungkiri lewat proses seleksi pimpinan KPK. Kalau pimpinan-pimpinan KPK yang dihasilkan oleh pansel kemudian dipilih oleh DPR itu juga masih ada beberapa yang bermasalah, itu yang juga kita khawatirkan. Di jilid yang kedua, ICW pernah dan Koalisi Masyarakat Sipil pernah menolak terpilihnya Antasari Ashar waktu itu ya, yang dipilih pansel pemerintah dan juga DPR karena kami sendiri melihat ada rekam jejak yang dianggap tidak terlalu baik untuk figur Antasari Ashar. Sayangnya itu tetap dipaksakan dipilih oleh pansel dan juga DPR, dan akhirnya kita juga bisa lihat bahwa
ada performa yang tidak baik di era Antasari Ashar di KPK Jilid yang kedua. Oke, kalau kita lihat di tahun 2011 ada sekian banyak orang yang masuk ke panitia seleksi, banyak dari mereka adalah profesional. Lalu mana garisnya? Oh, yang baik untuk menjadi panitia seleksi yang mana atau yang tidak? Justru menurut kita memang begini, sebelum memulai seleksi yang ketat untuk anggota calon pimpinan KPK harus juga diseleksi yang ketat calon pimpinan panselnya. Artinya apa? Mekanisme yang dilakukan oleh Jokowi memilih menteri lewat KPK, PPATK barangkali bisa diterapkan untuk memilih pansel gitu ya. Figur-figur yang kita khawatir begini, ada indikasi ada figur yang selama ini dianggap berseberangan dengan KPK menjadi tim hukum atau menjadi ahli untuk pengacara koruptor gitu ya untuk melawan KPK itu juga kuat berupaya masuk menjadi pansel KPK. Baik. Nah kita agak takut kalau memang semangatnya dia adalah ingin melemahkan KPK, saya khawatir yang dipilih adalah figur-figur yang mau melemahkan KPK juga. Berarti untuk menjadi panitia seleksi calon pimpinan KPK harus melewati seleksi dulu. Betul, jadi pansel seleksi pun juga harus seleksi juga. Bung Abdul Qadir, Anda sepakat harus seketat ini? Ya karena begini, pansel ini tuh dapur yang masak ya, yang masak itu ini aslinya. Jadi tentu kuncinya menurut saya yang paling utama itu di pansel. Nah, karena dia dapur, karena ini ingin melakukan satu kerja-kerja berat dan butuh satu konsistensi dan integritas, tentu orang-orang yang menjadi tukang masak ini juga harus orang-orang yang memiliki beberapa syarat mutlak. Ya, beberapa syarat mutlak yang saya kira syarat itu harus memang dibuat dengan ukuran-ukuran yang jelas. Ya, karena pengalaman beberapa kali pansel, baik yang anggotanya 9 maupun 13 itu juga kan sesungguhnya sudah mengakomodasi keinginan teman-teman atau publik, pengen dari profesional, pengen dari mana. Tetapi kalau menurut saya bukan itu. Yang utama adalah ukurannya kita sepakati apa saja. Yang disebut berintegritas itu seperti apa. Yang disebut memiliki kualitas profesional itu seperti apa. Yang disebut kredibilitas itu ukurannya seperti apa. Dan rekam jejak yang baik itu seperti apa. Baru dicari orang-orang seperti itu. Oke, tapi kalau kemudian untuk memilih panitia seleksi harus begitu selektif begitu ya, harus cermat dengan rekam jejak, integritas, kredibilitas dan lain sebagainya. Tapi kemudian DPR masih ingin mendorong supaya kemudian ada pimpinan baru sebelum 17 Agustus itu masih atau tidak? Enggak. Jadi soal pelantikan beda lagi. Itu kan mungkin wacananya pimpinan, lalu itu belum dibahas dan belum diputuskan di DPR. Saya kira kalau soal kapan pelantikan tergantung urgensinya. Kalau kita menilai hasil Perpu 1 ini cukup baik, kenapa harus diganti lebih cepat? Tapi kalau ada yang dianggap bermasalah dan sebagainya, bisa saja alternatif untuk untuk dipercepat. Tapi tanpa merubah karena kita tergesa-gesa lalu hasilnya kemudian jadi itu kurang baik. Bukan sesuatu yang dipaksakan, seandainya ini bisa cepat maka boleh dilaksanakan cepat, tapi tergantung kalau tidak, kebutuhannya. Artinya kebutuhan itu saya kira biar dulu kerja ini yang yang 1 tahun ini yang ada sekarang ini kita lihat kerja dan kita dorong terus supaya melanjutkan kerja-kerja yang baik. Pak Chudri, Anda melihatnya panitia seleksi memang benar-benar harus selektif begitu, jadi harus ada seleksi dulu untuk panitia seleksi. Ini terlalu paranoid kah atau memang harus begini, Pak Chudri, Anda melihatnya? Iya, saya kira tadi kan sudah disebut bahwa pimpinan calon pimpinan yang akan dibawa ke DPR itu kan bergantung kepada pansel. Tadi di luar ini di off air saya bicara dengan Pak Karting ini bahwa sebenarnya DPR itu kan sebagai usernya, hokinya itu kan pansel. Nah, jadi kalau misalnya si penggunanya itu tidak sesuai dengan seleranya dengan pansel, jadi kan dipaksa. Padahal menurut undang-undang apa yang diusulkan oleh pansel itu wajib dipilih.
Sementara ini dulu kan sudah pernah terjadi ya waktu masalah saya ingat waktu masalah Pak Yunus ya kan, sebenarnya waktu dulu kan secara itu Pak Yunus ratingnya paling tinggi, tapi karena anggota DPR tidak suka dengan Pak Yunus karena Pak Yunus terlalu dekat dengan satu kelompok, maka dicarikan ini gitu. Nah jadi saya kira hal-hal seperti itu jangan kita ulangi lagi, ya kan? Nah, pansel ini kan menurut undang-undang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Oke, kalau unsur masyarakat mungkin ya kita bisa lebih ini ya, lebih terukur gitu ya. Tapi kalau misalnya dari unsur pemerintah itu kan pasti ada unsur politiknya. Ya kan? Nah, tentu apakah pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu dia mempunyai suatu tujuan tertentu atau tidak? Kalau dia mempunyai suatu tujuan tertentu, dia titip ya dari pansel itu supaya didesain dari pertama gitu. Dan kita tahu bahwa ini pemerintah itu biasanya juga dekat dengan DPR. Karena itu akan terjadi suatu lobby antara pemerintah dengan DPR. Ini harusnya orang kayaknya udah diarahkan kepada satu figur tertentu, ya kan, udah figur tertentu ini. Nah, tinggallah ngomong dengan pansel dengan DPR. Nah, tapi mungkin di ujung-ujungnya ada terjadi negosiasi gitu. Nah, sekarang kita sudah punya pengalaman 3 kali, ya kan. Yang pertama mungkin waktu itu para politisi melihat wah ini KPK ini cuma aksesoris saja, ya kan. Tapi ternyata dia wah bisa gini karena ini dan ini. Sehingga DPR bilang wah ini kan bisa menjadi satu kekuatan tersendiri. Padahal secara konstitusional kekuatan itu cuma dibagi 3, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah sekarang ini ada KPK. KPK ini punya kekuatan tersendiri gitu. Nah jadi kekuatan tersendiri ini mau dikuatkan apa? Dia mau menguatkan eksekutif atau menguatkan legislatif. Nah kan mestinya KPK ini adalah untuk kepentingan masyarakat supaya pemerintah ini bersih. Ya, jangan terjadi korup. Nah, jadi sekarang kita sudah punya 3 kali pengalaman. Nah, sekarang kita harus pikirkan bagaimana supaya pansel itu yang katakanlah seleksi memilih pansel, ya, itu betul-betul juga harus ada ketat. Ya, jangan kita tahu bahwa itu juga unsur masyarakat kan kita tahu. Ya, misalnya kita tahu lah ada beberapa organisasi yang organisasi ini saya kira ini urusannya Mas Karding lah ya untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan mana yang akhirnya bisa mendorong, termasuk misalnya ICW ini adalah satu kekuatan menentu misalnya ini, tapi kan ada kekuatan-kekuatan lain. Nah, jadi kalau kita lihat susunan panitia yang lalu kita tahu oh ini dari mewakili kepentingan ini, yang ini mewakili kepentingan ini. Nah, sekarang apakah kita masih mau menggunakan pola kayak gitu? Apakah enggak sebaiknya ya memang juga kita bikin pooling itu juga kan bisa juga didesain supaya menentukan pada lain. Nah, jadi itu mungkin ada kombinasi antara seleksi dan eleksi dan ada kan pooling. Jadi saya kira dikombinasikan. Ya nanti ada scoring, kita bikin scoring gitu. Ya kan? Oh, ini unsur dari katakanlah dari unsur LSM, dari unsur pemerintah dan harus ada scoringnya gitu. Tapi sulit juga untuk memisahkan betul-betul tanpa ada kepentingan karena ada unsur-unsur misalnya dari pemerintah juga atau masyarakat pun ada sebagian juga yang memiliki kiblat atau kubunya kemana begitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana untuk meminimalisir ini. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali.